bikin hidup lebih baik. Saudara, yang namanya posisi, jabatan, kedudukan itu amanah dari Tuhan. Itu kepercayaan dari Allah. Mengapa Anda diizinkan untuk menjadi raja, menjadi penguasa, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi pendeta? Karena Allah ingin saudara menggunakan itu untuk memberkati orang lain, bukan untuk misuse orang lain. Amin. Waspadai waktu Anda ada di atas. Di dalam bukunya Pak Steve Farrer yang mengatakan Finishing Strong, ditulis bahwa salah satu yang membuat 90% pemimpin Kristen tidak mengakhiri dengan baik, abuse of power. Menyalahgunakan kekuasaan. Saudara mau tahu kalimat orang yang suka menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan? Kalau saudara pernah mendengar, siapa pemimpinnya di sini? Siapa yang berkuasa di sini? Gembala sidangnya di sini siapa? Saya kan? Iya kan? Bukan kamu. Saya berhak. Saya berhak. Kalimat itu adalah kalimat Anda sedang menggunakan apa yang disebut dengan abuse of power. Waspadalah. Yang kedua, waspadai saat Anda tidak merasa puas. Ketika saudara tidak merasa puas, saudara bisa jatuh. Mari kita akan lihat. Ada kalimat yang saya jadi tertarik di sini. Karena waktu Allah menegur Daud melalui Nabi Nathan, ada kalimat ini. Engkau sudah kuangkat menjadi raja atas Israel. Dan kuselamatkan dari Saul. Kerajaan Saul dan istri-istrinya telah kuberikan kepadamu. Bahkan engkau kuangkat menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, pasti akan kuberikan lagi kepadamu. Sebanyak itu. Saudara tahu berapa istrinya Daud? Banyak. Ini kelemahannya Daud. Sudah ada Mikal, sudah ada Abigail, kemudian yang lain-lain lagi. Jadi istrinya lebih dari 4. Sayang sekali hampir semua janda. Iya benar. Nah saudara-saudara, Daud merasa bahwa ada sesuatu yang tidak puas di dalam hidupnya. Itu terbukti. Kembali kepada ayat tadi. Pada suatu sore, setelah Daud bangun tidur, ia berjalan-jalan di atap istana yang datar itu. Ada penafsir yang mengatakan, Daud coba untuk tidur tapi tidak bisa tidur. Dia sudah banyak istrinya. Tidak lama yang lalu dia menikahi Abigail. Kemudian dia minta kalau istri yang dijanjikan oleh Saul diberikan, istrinya diberikan. Yang namanya Mikal. Jadi saudara, mengapa dia masih mau mengambil istri orang lain? Padahal istrinya sudah banyak. Firman Allah sendiri mengatakan, istrinya Saul juga sudah diberikan kepada dia. Waspadai dengan pernikahan saudara-saudara. Ketika ada sesuatu yang tidak puas dalam hidup saudara, saudara bisa melanggar dan saudara bisa melakukan sesuatu yang bisa menjatuhkan saudara. Orang yang tidak puas dengan kekuasaan akan haus kekuasaan. Orang yang tidak puas dengan kekayaan akan menjadi orang yang gila kekuasaan atau gila kekayaan. Orang yang tidak puas dengan apa yang dimiliki, dia akan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Waspadalah. Saudara tahu, belajarlah mencukupkan diri seperti Paulus. Rasul Paulus, dia mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diriku dengan apa yang ada. Bagiku, kelimpahan atau kekurangan tidak ada masalah. Saudara-saudara,
Rasul Paulus sudah belajar bahwa segala perkara dapat kutanggung. Konteksnya apa? Mencukupkan diri. Ibu-ibu, satu suami cukup. Amin. Bapak-bapak, satu istri cukup. Kemarin viral ada orang di Magelang sekali nikah 3 perempuan. Viral. Dalam pernikahan sekali yang dinikahi 3. Cari apa? Sensasi. Ibu-ibu, satu cukup. Ngurusi satu aja sudah susahnya bukan main, ya kan? Ketika Anda merasa tidak puas dalam hidup, Anda akan kehilangan sesuatu dalam hidup. Maka saya mau mengatakan kepada Anda, yang haus kekuasaan, yang haus penghargaan, yang haus kekayaan, yang haus kepuasan, saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam Yesus segalanya bisa dipuaskan. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Kalimat berikutnya saya suka apa? Keperluan Dia cukupkan. Terus? Puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Orang-orang yang selama ini sudah punya segalanya, masih merasa tidak puas, saya sarankan cepat-cepat cari Tuhan Yesus. Serius nih saudara. Anda yang mobilnya 16, istrinya 14, rumahnya 13, ya, dan masih sudah mencari seperti Daud, masih nyari, masih melakukan sesuatu, masih berani melanggar kebenaran firman, segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Yesus Anda akan mendapatkan kedamaian yang dicari oleh banyak manusia di bumi ini. Damai apa? Damai yang tidak seperti dengan damai dunia ini. Yesus mengatakan, damai yang aku tinggalkan kepadamu berbeda dengan damai dunia ini. Damai dunia ini tergantung tanggal. Damai dunia ini tergantung warna di dompet. Damai di dunia ini tergantung rupa atau wajah. Damai tergantung merek kadang-kadang. Tapi damai yang datang dari Tuhan adalah damai yang namanya Irene. Apa itu? Damai sejahtera. Damai yang ada di dalam hati saudara. Damai yang tidak bisa diganggu oleh keadaan. Damai yang tidak mengenal perbedaan kurs rupiah. Damai yang tidak mau tahu dengan perang atau ada konflik. Itu ada di dalam hati kita. Kualitas damai seperti itulah yang kita perlukan. Dan itu hanya didapatkan di dalam Yesus Tuhan. Ketika engkau selalu merasa tidak puas, dengar baik-baik. Berjumpalah dengan penciptamu melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan yang bisa memuaskan hidupmu. Maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, waspadai orang yang tidak puas seperti Daud. Dia bisa menghalalkan segala macam cara. Saya waktu membaca ini, saudara-saudara, saya jadi marah. Orang sekali berdaud yang katanya orang yang berkenan di hati Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, bisa merancangkan hal-hal yang buruk dengan akal busuk. Buktinya di mana? Waktu tahu bahwa Batseba adalah istrinya Urea, tiba-tiba dia kirim WA ke Urea, kau dapat cuti mendadak, pulang, tidur dengan istrimu. Kenapa? Saudara tahu? Untuk menutupi kehamilan, supaya bukan Daud yang disalahkan. Loh, disalahkan bagaimana? Kamu tidur dengan suamimu, ya kan? Aduh saudara-saudara, Daud tidak menyangka bahwa namanya Urea itu seorang prajurit yang loyal. Dia suruh pulang tidur dengan istrinya, dia tidur di istana.
Dia malah tidur di asramanya pas Pampres, pengawal-pengawal kerajaan. Oh, kemudian Daud bikin skenario yang kedua. Saya undang makan, ayo kita pesta. Suruh makan itu atau suruh minum tua. Dibikin kondisi mabuk, suruh pulang supaya tidur dengan istrinya. Malam itu dia masih tidur dengan di pos Pampres itu. Akal busuknya main lagi. Oh, dia kirim WA ke Yoab, panglima yang komandan perangnya. Taruh dia di depan. Saudara-saudara, akhirnya saya salut dengan Uria ini. Dia taat sekali. Saudara, orang yang gila kuasa, tidak pernah puas dengan hidupnya, bisa menghalalkan segala macam cara. Waspadai. Waspadai sikap Anda ketika Anda di puncak. Anda bisa memanfaatkan orang demi tujuan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.